Saya jadi makin curiga kan. Saya bilang sama istri saya ini kayaknya ini agak nggak bener deh. Saya dengar cerita juga dari saudara saya bahwa ada masalah-masalah yang terjadi sama dia. Nah setelah itu kita minta dikembalikan, ternyata tidak bisa dikembalikan. Konflik antara Lira Firna dengan pihak travel haji Adatur semakin memanas. Pihak Adatur enggan mengembalikan uang Lira Firna senilai 153 juta rupiah jika pihak dari Lira Firna tidak memperbaiki nama baik Adatur. Sebelumnya Lira Firna dan Fadlan sempat memamerkan cek giro sebesar 153 juta rupiah yang diberikan pihak Adatur, tetapi tidak dapat dicairkan karena nominal dalam tabungan tersebut kurang. Rasman sebagai kuasa hukum Adatur mengatakan cek giro yang diberikan kepada Lira Firna sebenarnya dapat dicairkan pada 23 Mei 2017. Tetapi giro tersebut langsung diblokir oleh pihak Adatur sebelum dapat dicairkan, karena merasa tersinggung dengan postingan Lira dan Fadlan tentang pihak Adatur. Pihak Adatur sudah melaporkan Lira Firna dengan pencemaran nama baik dan juga menuntut Lira uang senilai 10 miliar rupiah. Selanjutnya kabar dari penyanyi Inul Daratista. Inul Daratista memposting foto berkerudung orange dengan caption yang diduga para netizen membalas postingan Ikke Nurjanah yang bercaption tentang bermusik dan menghibur dengan akhlak yang baik. Banyak netizen yang berkomentar pro dan kontra di akun Inul Daratista. Selanjutnya kabar dari pernikahan aktor Aryo Bayu dengan seorang aktris luar negeri bernama Valentine. Pernikahan Aryo Bayu dengan Valentine diinformasikan pertama kali oleh Wulan Guritno sebagai sepupu dari Aryo Bayu. Dalam postingan Wulan Guritno dan putrinya Shalom menjelaskan bahwa Aryo dan Valentine sudah mengadakan pernikahannya di Perancis. Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat saja. Dan terakhir berita pernikahan Semi Simorangkir dan Vivian. Pernikahan tersebut dibenarkan oleh manajer Semi. Semi dan Vivian memilih menikah di Pulau Dewata, Bali karena lebih ingin tenang untuk momen pernikahannya dan berkonsep sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat saja. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws, and I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Hai pemirsa, saya Kak Rose kembali menemani Anda hari ini. Saya sedang rumpi vacation di mana? Di kota Bandung. Nah, seperti biasanya kalau di Rumpi Vacation ini kita akan ajak Anda jalan-jalan, melihat-lihat kota, melihat-lihat tempat-tempat yang lucu-lucu sambil tetap ngerumpi sama artis-artis yang ada di kota Bandung yang kebetulan lewat di kota Bandung. Pokoknya langsung kita datengin, kita wawancara. Siapa aja mereka? Inilah Rumpi Vacation Bandung. Nah. Jalan-jalan di kota Bandung itu memang tidak membosankan. Julukan kota kembang dan kota bersejarah yang memiliki banyak sekali cerita. Lain cerita lagi nih, di Bandung kita akan bertemu dengan sosok wanita hebat yang menjadi viral di media sosial, yaitu wasit cantik di kota Bandung. Mau tahu siapa dia? Ikutin kita terus ya. Gita Dewi Mulyani, gadis asal kota Tasikmalaya yang berusia 22 tahun ini namanya menjadi viral di media sosial saat foto dirinya sedang menjadi wasit kesebelasan pertandingan sepak bola remaja di kota Bandung tersebar di dunia maya. Tak hanya karena profesi, paras cantiknya pun menjadi perbincangan di media sosial. Pemilik akun Instagram dengan 40.000 follower ini mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia dan mengikuti kursus wasit C3 Askot PSSI Kota Bandung sejak tahun 2015 lalu. Lantas apa yang membuat Gita menekuni profesi sebagai wasit? Benarkah sejak menjadi viral di dunia maya, kini Gita banyak mendapatkan tawaran untuk menjadi model dan pemain sinetron?
Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, sekarang kita saatnya lagi makan nih. Makannya istimewa karena ditemani sama wasit cantik ya, Prit. Ada Gita Dewi. Gita Dewi ini pacarnya namanya Maulana Arman. Itu artis kan? Itu artis ya. Gita Dewi, ya ampun, karena kita wawancaranya sama wasit cantik spesial ya kan. Makanya di tempat spesial. Ini di 180 Coffee and Music. Kita makan separuh kakinya kerendam. Ya. Maksudnya supaya selalu lapar. Karena kedinginan. Silakan Wais, habis sambil makan tetap kita akan tanya-tanya sama dia ya. Ini ada artikelnya loh, dia kan viral ya. Dari 1000 follower dalam waktu 1 bulan naik jadi 38.000. Iya. Buset, sejak dia mengupload video kamu lagi wasit. Dari Galang Media. For all I know, the best is over and the worst is yet to come. Is it enough to keep on hoping when the rest have given up? Dari Galang Media, ya ampun. Ini ada artikelnya. Kisah Gita Dewi Mulyani, wasit cantik asal Tasikmalaya. Asal Tasik ya. Barang ke Indra Bruggman ya dari Sama-sama Tasik. batal jadi bidan katanya demi Persib Bandung. Emang kamu tadinya mau jadi bidan? Dia emang udah masuk di kebidanan di Ciamis. Terus pas pembukaan senam PTN undangan keterima di UPI, terus disuruh milih sama orang tua memilih bidan atau di Bandung. Ya udah kita milih di Bandung biar bisa nonton Persib. Alasannya cuma itu. Jadi kamu ini mau bobotoh? Ya, bobotoh. Ada ininya nggak? Pasti ada suka dukanya dong. Ada. Pas sering diprotesin sama penonton atau pemain gitu. Kalau yang lucunya itu kan kita kalau di sepak bola seringnya itu ngawasitinnya kelompok usia. Jadi anak-anak kecil SSB. Terus kita tahu kan lucunya anak-anak itu protes, wasit kenapa gitu. Wes, terima kasih. Wow. Oke, kita lanjut ya. Jadi anak-anak kecil terus. Iya, jadi pada saat pertandingan kan anak-anak protesnya itu wasit kenapa. Terus karena itu masih anak kecil, jadi kita ngasih taunya itu kayak mengedukasi gitu. Jadi nggak boleh gini. Iya. Gitu. Ini sekarang ada lagi artikel Gita Dewi Mulyani wasit cantik sekaligus personal trainer. Ini karena kamu ngambil di jurusan olahraga atau emang kamu ngambil khusus lagi untuk jadi personal trainer? Kalau di personal trainer karena sambil nunggu ada panggilan dari sekolah kan kita ngelamar buat ngajar di sekolah sambil nunggu. Ada kesempatan di personal trainer kita masukin itu, terus alhamdulillah banyak belajar juga di situ. Masukin CV juga gitu? Enggak, langsung datang ke tempat gym? Iya, ke tempat gym ya. 5 tahun ke depan bayangan kamu itu kamu pengen ngapain? Pengennya ngajar. Ya, jadi jadi wasit sambil wasit juga berjalan. Wasit yang udah punya sertifikat gitu. Soalnya kan ada tingkatannya di wasit itu. Jadi wasit itu tuh ada tingkatannya. Ya. Oke, sekarang ini ada postingan Rumpi media sosialnya Gita ya. Postingan Gita Dewi dengan pasangan. Ke pasangan kamu komentarnya gimana? Kamu kan tiba-tiba jadi viral, followernya meningkat. Saya yakin sekarang ini juga naik terus gitu. Dia komentarnya apa? Ya komentarnya, ya katanya rendah hati aja, terus jangan ngerasa di atas gitu sih. Gitu, pasangan kamu bilang gitu. Ih, emang followernya udah di atas. Cemburu nggak deh? Cemburu pasti ada sih. Cemburu pasti ada. Cemburu sama apa? Ya cemburunya kalau misalkan, tapi nggak yang berlebihan sih, paling cuma harus tahu batasannya aja gitu. Oh, karena banyak cowok-cowok yang ada yang juga ya. Oke. Nah, pemirsa, selain Gita, ada juga loh video yang menunjukkan kehebatan wanita, bahkan menjadi viral di media sosial. Nah, seperti ini nih.
Gita ya, jawab ya. Pernah nggak pernah kamu cinta lokasi sama pemain bola? Cinlok. Oh iya, sini. Pernah nggak pernah? Kartu kuning, kartu merah ya. Nyemplung dulu lah lo. Nih, sekarang kita siapkan propertinya. Ini adalah sempritan. Ini yang baru. Sempritannya Gita. Oke, pernah nggak pernah ya? Kalau pernah kuning, kalau nggak pernah merah. Oke, ini tangannya di sebelah mana emang? Oh, bebas ya? Bebas. Yang penting kalau ngasihnya yang kanan yang sopan lah. Oh, Masa ngasihnya pakai tangan kiri? semuanya harus ke atas. Boleh ada yang ke depan? Enggak, harus ke atas. Boleh ke atas sambil goyang-goyang. Boleh ya. Oke, baik. Pernah nggak pernah cinta lokasi sama pemain bola? Bohong, kamu mikirnya lama, pasti pernah deh. Kalau ngeidolain pemain sepak bola ada. Siapa? Kamu ngidolain siapa? Pemain bola Samsul Arif, pemain Persela Lamongan. Yes, Samsul Arif. Kalau tiba-tiba Samsul Arif nge-DM kamu, apa yang akan kamu lakukan? Nggak tahu. Tapi kemarin pas ulang tahun dia ngucapin ngirim Dari video? Iya deh. Iya. Seneng banget dong. Seneng banget. Selamat ulang tahun buat kita Dewi Mulyani. Semoga panjang umur, sehat selalu dan sukses selalu. Pernah nggak pernah saat lagi pertandingan kamu nggak fokus karena pemain bolanya ganteng-ganteng banget di wasit nih? Ganteng. Pernah nggak gitu? Oh nggak pernah. Karena kebanyakannya kalau di sepak bola kelompok usia gitu. Umur berapa kalau kamu di sepak bola? U9, U11. Masih kecil-kecil. Iya. Pernah nggak pernah ditawarin jadi artis? Gita, syuting yuk gitu. Gita, pemotretan yuk. Kalau pemotretan Pernah. kemarin Pemotretan model apa? di foto aja sih. Oh, di Terus foto. kalau yang syuting paling kayak yang nggak talk show, jadi kayak yang lebih ke sport, berita olahraganya gitu. Oh, berita olahraga. Oke, Ruby kira pilih mana ya? Pilih jadi wasit tim anak-anak atau tim dewasa? Pengen tim dewasa biar bisa lebih belajar. Tantangannya ya, tantangannya. Lebih besar tantangannya. Pilih mana? Wasit atau jadi atlet? Jadi wasit. Wasit atau personal trainer? Wasit. Tetap wasit ya. Terkenal karena cantik atau terkenal karena sensasi? Karena cantik. Kalau sensasi sih, tapi kalau sensasinya yang positif sih ya nggak. Nah, sensasinya yang positif, wasit cantik, ya itu kan sensasi positif. gitu. Cantik kan karena perempuan, masa iya ganteng. Masa ganteng ya. LDR atau PPM-an? Long distance, pacaran jarak jauh atau teman tapi mesra? LDR. LDR, pernah LDR? Sekarang LDR Oh, pacaran di mana emang? di Bogor. Ya elah, jauh banget. Banyak fans, pilih mana? Banyak fans atau banyak klien untuk kamu personal trainer? Banyak klien. Banyak. Buat PT. Ini sempritan. Pernah nggak kamu memakai sempritan ini di luar pertandingan sepak bola? Pernah kalau latihan di rumah misalkan belajar niup. Niup aja ada latihannya. Iya, soalnya kan beda. Boleh cobain, ini mah masih baru kok kak. bisa mau. Saya sih nggak apa-apa, banyak. Oh gitu. Jadi harus digigit, jadi harus dari perut. Kan kalau kan cuma gitu, ini kalau nah dari perut. Dari perut. Jadi sebelum kita menyempret ini kita harus latihan core dulu. Coba ya. Bisa ya. Coba dulu itu audionya. Digigit. Ternyata cuma mulut saya aja yang kencang, begitu dia peluit nggak mampu.
Susah kan? Susah ternyata Iya. ya. Kalian kalau banyak yang disemprot, ngurus ya itu perutnya ya. Latihan perut. Teklo. Saya tadi nggak gigit, coba sekarang kalau aku. Sekencang dia ya. Lap dulu. Jangan punya orang. Luar biasa buat Anda yang ini jualan sempritan, saya juga bisa terima endorse. Saya pakai dari cara rumpi. Enggak. Wah, keseruan kita nggak habis sampai di sini pemirsa. Setelah chit-chat bersama wasit cantik dari Bandung, kira-kira artis siapa lagi ya yang akan menemani vacation kita di Kota Kembang ini? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Wah. 3 hal yang memungkinkan kamu dan Evi jadian. Apa ya ini? lagi pada Balik lagi nih pemirsa, masih di Kota Bandung dan sekarang kita akan menuju ke Angklung Ujo. Pemirsa, saya Kak Ros. Sekarang sudah ada di Tang Angklung Ujo, Mang Ujo ya. Kita mau main angklung tentu saja. Terus sama mau ngerumpi sama bintang tamu yang sudah hadir di sini. Siapa kira-kira? Ayo, siapakah dia? Kita masuk aja kita. You are the one thing in my way. 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 Nah, sekarang saya sudah nggak sabar akan tanya Reza langsung untuk menjawab pertanyaan menyeramkan jari Kak Rose. Oh ya itu dia tuh tamu saya, dia lagi main angklung ternyata. Tahu nggak siapa tamu saya? Ini banyak requestannya loh. Makasih ya Mbak udah diantar ya. Tukar caramu jauhi aku tanpa ada kata kau pergi dariku. Reza Sakaria Mahdami lahir di Surabaya 12 Mei 1989, mengawali karir sebagai pedangdut saat menjadi 4 besar dalam ajang pencarian bakat di tahun 2015 lalu. Sebelum menjadi pedangdut, pria berdarah Arab ini pernah menjadi seorang buruh cuci di sebuah perusahaan laundry di Riyadh. Sejak masih mengikuti kontes penyanyi dangdut, Reza sempat dikabarkan dekat dengan sesama kontestan yaitu Evi Masamba dan juga Intan. Namun Reza membantahnya. Lantas siapakah sesungguhnya kekasih Reza dan sedekat apa hubungan antara Reza dan Evi Masamba? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Halo Bang Karo. Hai, apa kabar kakak? Sehat? Aduh, keren banget sih mainnya. Aduh, Eja lagi latihan sama mereka ini judulnya. Aku diajarin dong, berapa lama kamu latihan angklungnya sih? Aku udah berapa lama latihan ya? Aku dari kelas 2 SD. Oh, dari kelas 2 SD. Kamu bisa nggak? Eja nggak bisa kak. Ini aja nyanyi tadi udah belibet. Masuknya di mana? Kita udah ketemu sama Reza Sakaria nih. Ini banyak request ya, Kak, tolong dong, Kakak, tolong dong. Coba kasih pinjam si Kak Reza ini. Ajarin cara itunya Gimana gimana? sih? Gimana sih? Pegangnya gimana? Kiri Di sini. Terus? Aha, gini. Oh iya. Oke, baiklah. Berbunyi-bunyi-bunyi. Sekarang saya akan bertanya ya. Jawabannya adalah harus jujur. Apa ya. ini? Jujur ya, lihat ya. Harus jujur. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fakta. Kalau fakta goyangin. Oke. Kalau fitnah, kamu yang Diemin. goyang. Oh, iya. Ya, kalau fakta pakai angklung. Ini. Kalau fitnah kamu yang Eja yang goyang. goyang. Siap ya. Reza Sakaria fitnah atau fakta? Jawab dengan jujur. Kalau kamu tuh
paling males bersaing sama Danang karena setiap ada Danang kamu pasti kalah. Ini goyang, badannya ini nggak goyang. Yang mana yang mau goyang sebenarnya? Fakta ya. Aduh. Fitnah atau fakta? Karena kebiasaan kamu tiap tidur sama mama atau adik suka megang tangan, tangan mereka selama tidur, itu selalu ke bawah. Kamu tidur sama orang lain juga. Oh, no. Coba ya, ketemu gitu. Enggak ya? Enggak kalau itu. Kirain lagi sekamar sama Danang, pegangan tangan Aduh, enggak tuh. Karosa. Jadi kalau nggak ada mama sama ada pegangan apa dong? Enggak pegang apa-apa. Bisa ya sebenarnya. Handphone yang dipegang. Fitnah atau fakta, Reza? Apalagi Kamu masih menyimpan foto-foto kedekatan kamu dengan Evi di handphone kamu sebagai pengobat rindu dan sekarang kalian sudah jarang ketemu. Fakta. Ini sebagai pengobat rindu. Ya pokoknya ada kan kita beberapa kali ada project jadi memang terus kesimpan sih ada di story. Enggak cuma sama Evi doang, sama Ika juga ada, sama Intan juga ada semua. Emang udah jarang ketemu sama mereka? Jarang. Dulu ya? Ya nggak. Kalau dulu kan memang satu rumah. Siapa yang paling sibuk di antara kamu sama Evi Mas Samba? Sama-sama sibuk kelihatannya. Cucu. Sama-sama sibuk. Fitnah atau fakta? Jawab dengan jujur bahwa tidak hanya dengan Evi, diam-diam kamu juga cinta lokasi dengan peserta dangdut yang bernama Intan. No. Kok Intan sih jadi Intan ya? Siapa dong? Ini siapa dong? Nggak ada kan? Fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu juga menjadi salah satu mak comblang antara Rina Nose dengan Fahmi Ade karena permintaan dari juri. No, enggak. Jadi kamu suka rela mencomblanginya? Ya suka rela sih itu sebenarnya. Oh, itu bukan ada permintaan juri ya? No, bukan. Kayak kamu jodohin. Kenapa kamu jodohin mereka? Mereka deket sendiri, terus juga apa ya namanya? Ya, akrab sendiri. Jadi tanpa ada bantuan dari saya. Jadi kamu yang bagian cie-cie. Bagian cie-cie doang ya. Ya udah, kalau gitu kita pindah ke tempat aja yuk. Iya, oke. Thank you. Lagunya dong, lagu kita pergi. Lagi. Lagu kita beranjak. Diiringi dong lagunya. Ayo sini, jangan di situ ada coba. Kita kemana ini ke? Suara-suara di belakang yang bagus itu kita sekarang akan duduk dan nanya-nanya lagi. Di Jakarta, di Bandung kita datangin ya dia ya. Reza Zakaria. Ada artikel loh. Bunyinya sebenarnya ini artikel Reza Zakaria antara pengusaha dan biduan katanya. Antara pengusaha dan biduan. Jadi pengusaha ini ceritanya. Itu sebenarnya artikelnya dulu banget. Sekarang udah enggak. Sekarang aja. Sih lebih mendalami biduannya. Seperti itu. Soalnya kan susah juga Karos loncat sana loncat sini yang ngurusin. Mungkin sekarang sih lebih diurusin ke kakak sih ada yang. Ini yang bisnisnya kemarin. Yang pegang. Nah, ini Reza ini kamu banget nggak kamu banget. Sebutin ya. Aku akan nyebutin beberapa sifat ini kamu banget nggak? Oke. Romantis. Kamu enggak banget. Pernah enggak banget. Ambisius untuk terkenal. Enggak banget. Enggak. Penyabar. Iya banget. Gampang tertekan. Iya banget. Iya. Jadi waktu kompetisi kemarin banget tertekannya luar hampir dibilang apa ya? Mungkin tertekannya karena harus selalu menampilkan yang terbaik dan harus dinilai saat itu. Cuman kondisi kan memang kita sebagai manusia mungkin kondisi saat itu ada naik ada turun dan waktu itu sempat sakit juga dan itu mungkin yang bikin Eja waktu itu sempat udah bener-bener kayak orang tertekan banget saat sakit pun harus berusaha menampilkan yang terbaik. Jadi royal.
Royal, iya banget. Iya. Abis ini traktir aku. Salah ngomong jangan. Salah ngomong. Fashionable. Iya banget. Oh kamu iya Iya. ya. Kayak sekarang nih ya. Deskripsi foto sekarang, deskripsi foto. Apa ya 3 hal yang bikin kamu kangen sama Evi Masamba? Evi Apa yang Masamba. kangen dari dia? Teriakannya, dia tuh hobinya teriak banget. Lagi nggak di mana-mana aja suka teriak-teriak nggak jelas. Terus bercandaannya. Terus dia emang suka hobinya dia dari dulu dari zaman di asrama itu dia suka pegangin jempolnya aja nggak tahu dia Jempol kamu itu. jempol jadi sama dia suka dipegang. 3 hal yang mendeskripsikan seorang Evi. Evi baik Standar. oh ya sudah ganti deh. Ramah tuh dia itu Evi, terus orangnya apa adanya. Nggak sombong. Oh dia nggak sombong. 3 hal yang memungkinkan kamu dan Evi jadian. Apa ya? 3 hal. Kalau apa ya? Kalau Evi berkerudung. Ya 1. Terus kalau Evi pindah ke Jakarta, ngelamarnya jauh ke Mas Hamba. Aduh, ongkosnya saya beroyotan ini banyak. Terus ketiga, kalau apa lagi ya? Berkerudung udah. Mungkin kalau direstui mungkin ya. Aku di sini untukmu. Sekali lagi untukmu. Percayalah. Ada suara bisikan. Kalau Danang, apa kelebihan kamu dibandingkan Danang? Bedanya kamu sama Danang apa? Apa ya? Eja tinggi. Apa ya? Mungkin pembawaan sih ya. Kalau Eja orangnya lebih santai. Kalau dari segi lagu Eja lebih ke yang slow, lebih ke yang elegan looks. Tapi kalau Danang kan memang lebih yang ya dia lebih energik aja, itu sih beda. Ya kalau jika di umur 35 kamu belum juga menikah, apa yang akan kamu lakukan? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Jadi percaya jodoh tuh kan ini ya kayak apa? Iniannya Allah, jadi maunya Allah kapan aja terserah, pasrah sih. Cuman selama ini sih berusaha, cuman kalau memang belum ada jodohnya nggak mau dipaksain juga. Terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri, lama tak ada yang menemani rasanya. Oke, kalau cowok mah santai aja. Jika kamu ingin minta Evi untuk jadi pacar kamu, kira-kira nih, seandainya nih, kalau kamu nembak nih, misalnya Evi dia ada memenuhi semua kriteria, kamu akan nembak dia, lokasinya di mana, kayak apa caranya? Evi, mungkin dia itu paling hobi sama nasi goreng ikan asin. Jadi mungkin dia walaupun Eja aja keliling kemana-mana, makannya paling suka nasi goreng ikan asin. Jadi mungkin nasi goreng ikan asin bakal menjadi pengganti bunga untuk melamar gitu. Jalan lebih terang. Kasih nasi goreng ikan asin. Maukah kau menjadi pacarku? Pasti mau, dijamin. Dia mau nasi gorengnya. Betul. Iya, udah ada lagi nih sekarang Rumpi Kilat, dia harus menjawab pertanyaan cepat saya dengan cepat dan lugas dan jujur. Tapi gimana ya? Kita cari lokasi dulu. Pindah ya. tempat. Oke, kita pindah. Yuk. Kita cari lagi di sini maps-nya. Di dekatnya. Saat mengikuti kontes pencarian bakat anak,
Saat beranjak remaja, cucu artis senior Farida Pasha ini di tahun 2011 membentuk grup vokal Blink bersama Feby, Sivia, dan Prisil. Di awal Juni lalu, keempat personil Blink lewat akun Instagram pribadi mereka mengumumkan jika Blink telah bubar. Apa sesungguhnya yang membuat grup vokal Blink bubar? Benarkah meskipun mereka telah mengumumkan bubar, namun mereka akan membuat single lagu terakhir mereka? Dan benarkah jika Sivia Blink akan segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah pemirsa, sekarang saatnya kita makan lagi ya. Tapi temennya makan beda. Seru kan? Tadi siang malam teman makannya beda-beda loh. Sekarang sama Ivy Blink. Halo. Emang Blink masih ada gak sih? Udah nggak ada. Ada serius. Ganti nama ya? Enggak, emang udah nggak ada aja. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi yang kemarin foto berempat Itu foto perpisahan. kenapa? Karena pertama kontraknya udah habis, Oh. terus nggak mau perpanjang. Kedua Yang mau perpanjang siapa kalian? kita mau berempat, perpanjang? kita berempat nggak mau aja karena ya udah terlalu lama sih, terus kayak Udah sibuk semua ya? udah iya terus kayak jiwanya udah kurang lah, Oh jadi terus gimana? Udah bersolo karir aja masing-masing? bersolo karir aja. Kamu mau apa kalau sekarang? Kalau aku pasti di musik sih. Aku lagi mempersiapkan single baru. Terus ya nggak tahu sih, doain aja pokoknya semuanya sukses. Mudah-mudahan sukses. Sih. Terus fans-fansnya Blink gimana? Sedih banget sih, sedih banget. Bisa ngeliat juga di Instagram komennya sampai ribuan gitu. Iya, Kasian. Kita pikir gini, maksudnya sih bubarin? Enggak nih, kayaknya enggak. Kayaknya mereka Gimik mau ngeluarin ya. single. Nggak pada kayak gitu. Kemarin sempat ada rencana mau bikin farewell single, cuman emang udah mepet waktunya sama kontrak udah habis gitu kan. Jadi ya udahlah, nanggung udah aja gitu. Lanjut. Jadi rencana ke depan buat yang berempat paling cuma itu doang ya, farewell party gitu kali ya. Farewell party gitu. Cuman kayaknya masih ada kerjaan berempat mungkin, Masih ada tapi show off air? bukan enggak. Oh, bukan? Udah bukan nyanyi lagi. Paling cuman kayak yang misalnya di Instagram ada buzzer atau dengan produk apa gitu. Masih berempat. Masih bisa berempat. Masih bisa ya. Cuman kalau lebih dari itu waktunya kayaknya mereka udah pada kuliah, udah pada sibuk Iya, sendiri ya. kalau untuk nyanyi juga enggak. Soalnya kasihan nanti kalau udah solo karir terus orang jadi bingung ini masih ada atau enggak sih. Ya gitu. kamu mau ngeluarin single. Terus Sivia mau ngapain? Si Via kayaknya dia mau jadi announcer sih, radio. Wow, luar biasa. Terus Feby Feby mungkin dia di sinetron. di sinetron. Prisil? Nah itu nggak tahu deh. Itu nggak tahu. Manusianya mau kemana? Dia bilang mungkin dia pengen ke musik juga, cuman mungkin nggak sekarang kayaknya. Otomatis kalau kamu kan pacarnya kita nggak tahu tuh siapa. Emang nggak dipublish, nggak di Instagram, nggak. Aku kurang suka sih kayak semua orang tahu gitu tentang kehidupan pribadi aku. Takut apa? Takut nggak tahu, takut disalahgunakan, terus takut jadinya takut dicap yang gimana gitu. Jadi ya udahlah. Pacarnya gini banget sih kok gitu kayak Jadi gitu ya udahlah jalanin aja. Tapi teman kampus emang. Dari SMP. Oh, teman dari SMP. Tapi baru setahunan gitu. Coba kita akan menyebutkan beberapa sifat. Apakah ini sifat pacar kamu banget atau nggak pacar kamu banget? Romantis? Enggak. Cuek? Iya. Pengertian? Iya. Tadi kamu sibuk kemana apa gitu, iya ya? Nggak, kamu nggak dikatain, ih sok sibuk gitu nggak ya? Enggak lah. Cemburuan? Enggak. Oh enggak. Posesif? Tidak. Tidak juga. Perfeksionis? Enggak juga. Oh enggak juga. Oke, titik dari tetangga. Artikel, diisukan hengkang dari Blink. Wah, ini bukan hengkang ya, Blinknya emang udah selesai. Emang enggak di Sivia Aziza bakal nikah muda dengan calon pilot ganteng. Ya Allah, nasi lu pilih. Iya, kamu mau ta'aruf kan waktu itu ya? Dia bilang ya, mau ta'aruf mau nikah muda. Emang ya? Kayaknya kalau taruh juga enggak sih. Buktinya sekarang pacaran mulu dia. Oh, Dia tipenya beda banget sama aku sih. Dia yang lebih nge-publish gitu. Sukanya yang
kalau lagi jalan-jalan kayak foto. akhirnya malam mingguan gitu kalau aku boro-boro. Dia ekspresif ya orangnya. Dia ekspresif. Oke. Artikel Feby Rastanti Oga ikuti jejak Derby Romero mantannya segera menikah. Kasihan banget. Itu artikel ada bunyinya kayak gitu. Itu enggak ya kayaknya ya. Dia bukan tipe nikah muda emang. Enggak. Malah dia suka bilang, udah santai aja gue, katanya gitu. Siapa dia yang paling cerewet? Sivia. Kelihatan. Banyak maunya. Semua banyak mau. Gila, repot banget tuh berempat ya. Iya. Bisa betah sih kalian berempat cukup lama loh ya. Dengan perempuan-perempuan yang semuanya banyak mau. Kadang juga suka pusing sebenarnya kan. Aduh berisik banget sih. Aku cuman udah mau tidur dulu. Udah sana tidur gitu. Siapa yang paling dekat dan nyambung ngobrolnya sama kamu? Di antara berempat tuh kan pasti ada yang lebih klik gitu, ada. Iya, karena aku juga kenal dia dari umur 6 tahun. Ih, gimana tuh rasanya kenal dari umur 6 tahun? Udah berapa tahun ya sahabatan? 14. Pernah musuhan gak sih? Kesel-keselan gitu terus? Gue Pernah sih. Pernah ya? Pernah, tapi aduh bisa dihitung jari. Itu juga cuman kan sih sebel. Terus udah nantinya kayak nanti pasti ada aja siapa duluan yang mulai. Misalnya kayak tuh makanannya apa? Misalnya lihat apa boxnya makanannya apa? Tuh nasi pakai itu, terus udah aja gitu. Nggak pernah kayak sorry ya gitu, nggak pernah sih gitu. Fitnah atau fakta sekarang kita akan tanya. Ini nih yang menegangkan nih. Fitnah atau fakta? Ibi, kamu sering diprotes sama pacar kamu karena kamu itu susah banget kalau disuruh makan. Fakta, bener. Bener ya? Bener. Jadi ini makan juga tadi cuma ujungnya doang loh, tapi dia udah kuat. Aku selalu. Kamu emang jarang makan? Jarang. Enggak. Sebenarnya aku makan 3 kali sehari. Tapi dikit, super dikit. Fitnah atau fakta Ivi? Bahwa salah satu alasan kamu sering nolak jika ditawarin main sinetron karena kamu takut acting kamu diprotes sama nenek kamu, yaitu Farida Tasya. Fitnah. Fitnah. Gusti Roro Kidul. Kenapa kamu nggak suka main sinetron? Karena nggak suka aja. Nggak suka aja ya? Kalau lebih suka nyanyi terus disuruh main sinetron gimana sih rasanya? Tapi kamu manggil nenek tuh Ibu. Ibu. Ibu pernah nggak sih maksudnya mendorong cucu-cucunya? Aduh main sinetron juga dong. Ibu kan top banget gitu. Gak pernah sih, ibu gak pernah. Ibu kayaknya lebih dukung aku nyanyi sih sebenarnya, karena ya mungkin dia ngeliat, oh emang si cucu nih sukanya nyanyi, ya udah dia pasti dorong nyanyi. Terus waktu kecemplung di dunia persinetronan, terus acting pasti ke aku banget tuh dulu awal-awal. Paling ibu cuma ngasih tau, itu harus lebih menjiwai gitu. Terus kayak, oh iya bu, gimana bu caranya? Iya, tapi itu jam terbang juga. Terus lama-lama, ini udah bagus nih sekarang gitu. Dia suka kayak gitu deh. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta? Ibi. Bahwa kamu itu paling males mengubar foto sama pacar kamu karena kamu males dapat komentar-komentar yang gak enak dan gak ngeselin banget dari netizen di Instagram. Fitnah atau fakta? Fakta. Kenapa sih pacar kamu tuh penasaran gue? Tinggi. Tinggi banget. Atletis. Enggak, kurus kayak kamu gitu. Enggak, sedang aja. Oke, Ibi terima kasih banyak loh. Aku udah ditemenin makan malam sama Ibi. Kita mau melanjutkan makan sambil terus nunggu yang lain ya. Mau lihat fotonya. Kalau off air boleh kalian lihat fotonya. Terima kasih buat Anda juga sudah menemani saya di Rupi Vacation Bandung. Jangan lupa sampai jumpa, ketemu saya lagi Kak Rose. Ya jalan Rupi. No secret. I won't stop.